urapi hambamu dan urapi sidang jemaatmu pada hari ini. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh ruangan ini. Hadirat Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami pada malam ini. Kami persembahkan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan apa yang mau disampaikan pada malam ini. Saya katakan, Tuhan, umat-Mu datang mengharapkan mujizat, mengharapkan kuasa-Mu. Apa yang Kau mau sampaikan kepada umat-Mu pada malam ini? Ini firman yang Tuhan berikan kepada saya, Bapak Ibu. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Ini firman yang sangat penting bagi kita semuanya. Tolong perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Di sini rahasia kemenanganmu, rahasia mujizatmu, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ini pesan Tuhan Yesus. Katakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Dan pada hari ini, firman ini juga ditujukan kepada jemaat Tuhan yang beribadah pada malam ini di Gereja Elim Kristen Indonesia, dan juga yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan datang segera. Dia akan datang segera, Bapak Ibu. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat sekali. Kita melihat dengan semua tanda-tanda zaman. Kita melihat dengan semua yang terjadi di muka bumi ini. Dalam beberapa hari ini, saudara melihat bagaimana negara-negara di Arab, negara-negara di Jazirah Arab menandatangani kerjasama dengan Israel. Itu bukan satu hal yang gampang terjadi. Bukan satu hal yang gampang terjadi. Tetapi sekarang ini terjadi, Bapak Ibu. Terjadi. Dan itu firman Tuhan sudah sampaikan. Kita melihat dengan semua tanda-tanda zaman, dengan semua tanda-tanda iklim, dengan semua tanda-tanda yang ada. Yesus akan segera datang. Dan Yesus yang segera datang ini menyampaikan pesan. Dia katakan, peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ternyata Bapak Ibu, mahkota itu bisa diambil. Ternyata mahkota itu bisa hilang daripada kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Booth, pendiri daripada gereja Bala Keselamatan. Sebelum dia mendirikan Bala Keselamatan, dia mengalami apa yang tadi diceritakan oleh Semi. Akhirnya rohnya dibawa ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Sesampai dia di surga, Bapak Ibu, orang-orang kudus yang lebih dulu telah berada di sana bertanya kepada dia, apakah kau ada ceritakan tentang keselamatan itu kepada saudara-saudara kami? Dengan muka sedih, mereka mendengar jawaban daripada William Booth yang berkata, tidak ada.
Dan kemudian dari jauh William Booth melihat Yesus datang bersama dengan para martirnya. Tetapi dia melihat di wajah Yesus tidak ada wajah sukacita menyambut kedatangannya. Padahal kita mendengar di dalam firman Tuhan katakan, ketika orang percaya naik ke surga, maka sambutannya adalah well done. Selamat datang, selamat hai engkau hambaku yang baik dan setia. Tetapi ternyata Yesus tidak memberikan sambutan itu kepada William Booth. Dan yang Yesus katakan kepada William Booth adalah, William Booth, aku mau memberikan kepadamu kesempatan sekali lagi. Karena engkau datang ke surga, engkau berhasil datang ke surga. Tetapi tidak ada apa-apa yang kau bawa bersama dengan engkau. Bahkan tidak ada apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu di surga ini. Dan Yesus berkata, aku berikan kesempatan kepadamu untuk pulang kembali ke bumi, melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan William Booth, Tuhan kasih kesempatan itu untuk hidup kembali. Barulah kemudian dia mulai pergi memberitakan Injil dan mendirikan bala keselamatan. Dan kita melihat lahir gereja bala keselamatan yang pakai pangkat-pangkat itu, saudara. Apa yang kita belajar dari sini? Ada sesuatu yang penting, bukan hanya sekedar kalau aku mati, aku masuk surga. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu mahkota yang Tuhan akan berikan, anugerahkan kepadamu karena engkau telah memenangkan pertandingan kehidupan. Di dalam ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ada hal-hal yang penting yang Tuhan ingin berikan kepada kita, dan itu adalah mahkota. Ketika engkau tiba di dalam kerajaan surga, ada mahkota yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi, bagaimana perasaan kita ketika kita menerima suatu hadiah? Perasaan kita akan meluap-luap dengan sukacita. Amin. Kita akan bergembira, apalagi ketika kita ikut dalam suatu pertandingan, dan di dalam pertandingan itu kita ternyata juara, dan nama kita disebut, kita diminta, dipanggil untuk datang ke depan, dan kemudian dianugerahkan kepada kita piala, dianugerahkan kepada kita mahkota. Ketika dalam pemilihan Miss Universe atau Miss World, saudara melihat bagaimana begitu banyak wanita yang bertanding untuk menjadi Miss Universe atau Miss World. Tetapi tidak semua orang bisa menduduki posisi itu. Apa yang terjadi kepada orang yang terpilih itu, ketika dia terpilih, saking senangnya dia akan mencucurkan air mata. Ketika mahkota itu diletakkan di kepalanya, ada satu wibawa, ada suatu kebanggaan yang begitu luar biasa, karena di dalam mahkota itu ada kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kalau seperti itu mahkota dunia, bagaimana dengan mahkota surga? Haleluya. Apakah engkau tidak menginginkannya? Apakah engkau tidak merindukannya? Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
ternyata mahkota itu bisa diambil daripada kita. Ada orang-orang yang bisa mengambil mahkota itu daripada kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai orang mengambil itu daripadamu. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu, Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya engkau tidak kehilangan mahkotamu? Ini yang akan kita belajar pada hari ini. Ini yang akan kita cari tahu. Apakah engkau merasa ini penting sekali? Halo? Apakah engkau merasa ini penting sekali? Karena Yesus akan segera datang dan Dia ingin memberikan mahkota kepadamu. Gak ada arti penyakit itu, saudara. Kecil bagi Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Gak ada arti uang di dunia ini kecil bagi Tuhan untuk memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Yesus dengan gampang bisa menghardik setan keluar daripadamu. Yesus dengan gampang bisa mematahkan semua belenggu-belenggu, kutuk-kutuk yang selama ini membelenggu hidupmu. Kecil sekali bagi Dia. Tetapi Dia katakan pada malam ini, aku datang segera. Dan aku ingin memberikan mahkota itu kepadamu. Peganglah dari apa yang ada padamu. Hari ini kita mau cari tahu, Bapak Ibu, apa yang harus kita jaga dalam hidup kita. Bagaimana caranya menjaga mahkota ini. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 menceritakan, Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal yang ke-12 menceritakan tentang apa yang harus kita lakukan menjaga mahkota ini, menjaga kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga ketika Tuhan itu datang, ketika yang empunya rumah itu datang, maka kita akan menikmati mahkota itu, saudara. Kita akan mendapatkan upah itu. Ayat yang ke-35. Nanti saudara baca sampai ayat yang ke-48. Tetapi hari ini saya tidak akan berikan semua kepada saudara. Saya akan comot beberapa ayat yang penting bagi kita pada malam ini. Dimulai dari ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 12 ayat 35. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Di sini Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. Dia katakan, hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Bercerita tentang seorang pengerja, seorang pelayan yang bekerja di rumah tuannya. Firman Tuhan mengatakan agar pelayan ini berjaga-jaga karena tuannya sedang pergi keluar menghadiri pesta perkawinan. Bagaimana sikap seorang pelayan di dalam rumah? Apakah dia suka-suka hati bisa melakukan apa yang dia mau, dan kemudian karena tuannya tidak pulang-pulang dia masuk kamarnya dan tidur? Apa yang terjadi ketika tuan itu pulang dan mendapati pelayan itu tidak siap
dengan keadaannya. Itulah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 tadi. Peganglah yang ada padamu, supaya mahkota itu jangan diambil orang lain. Kalau seorang tuan mendapati pelayannya, pembantunya di rumah, neko-neko dan tidak mau tunduk, tidak melakukan tugasnya, apa yang terjadi kepada pelayan itu? Kalaulah saudara yang di tempat ini adalah tuan itu, maka apa yang saudara akan lakukan kepada pembantu itu? Halo? Teguran pertama, teguran kedua. Setelah itu, diam-diam saudara akan cari orang lain dan memberikan posisi itu kepada orang lain. Amin. Benar? Pasti saudara akan lakukan. Kenapa? Karena yang ada dalam diri saudara itu karakternya Tuhan. Engkau diciptakan segambar dan serupa dengan, halo, tidak ingatkah kamu bahwa kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Jadi apa yang kau kerjakan itu terbawa dari Tuhanmu. Jadi jangan kau pikir bahwa Tuhanmu yang penuh kasih itu tidak akan mengambil posisi itu daripadamu, tidak akan mengambil kebahagiaan itu daripadamu, tidak akan mengambil mahkota itu daripadamu. Kalau ternyata engkau kedapatan tidak siap sedia ketika Dia datang. Banyak orang yang menganggap remeh tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan banyak orang yang menganggap begitu gampang surga itu bagi mereka. Sehingga ada yang berkata sekali selamat, selamanya selamat. Mereka menganggap surga itu tempat yang gampangan. Mereka menganggap surga itu tempat yang dengan mudah mereka tuju. Padahal dengan jelas firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Amin. Bukan semua orang. Banyak orang ketika ditanya, kalau engkau mati mau kemana? Tentulah kami mau ke surga. Tapi apakah surga tempat yang segampang itu engkau tuju? Ternyata firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Tuh, surga itu bukan tempat gampangan, bukan tempat mudah yang kau tuju. Dan setelah itu, kalaupun kau tiba di surga, ada mahkota yang Tuhan ingin berikan. Apakah engkau bisa dapatkan kemenangan itu, saudara? Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.